Nah, di sini ada tiga populasi. Pertama ada kelelawar, itu disebut satwa liar. Ada hewan ternak. Di sini kan kita lihat ada sapi, kemudian ada kuda, kemudian kita ada manusia. Nama saya Esap, tinggal di Perantinggia, Dusun Batu Basi, Desa Jenetaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Kita kelelawar di sini Pak sebagai kita tradisikan. Kita tidak ganggu. Dan ini pesan orang-orang tua. Mula-mula datang kelelawar ya sekitar 5 ekor begitu. Dia berkembang terus, bapak yang bilang jangan yang ganggu. Karena ini kalau kita ini jangan diganggu karena ada hikmahnya nanti. Katanya itu kelelawar bisa bersatu karena bersamaan dia terbang. Iya, satu arah. Mudah-mudahan katanya di sini masyarakat bisa juga bersatu satu arah, bergotong royong. Karena itu kan sering bapak bilang, mudah-mudahan seperti kelelawar bersatu bergotong royong, satu arah. Iya. Nama Abdul Qadir. Saya beternak sapi kurang lebih 7 tahun. Kalau gangguannya sih tidak ada karena mungkin kelelawarnya juga habis tidak diganggu di sini dan masyarakat juga menjaga. Kelelawar di sini tidak mengganggu kesehatan sapi. Kalau malang juga dia terbang keluar cari makan. Dan tanaman juga di sini tidak diganggu juga. Seperti mangga, pepayanya, pisang, tidak diganggu juga. Ya kalau dilihat sih di berita-berita dan penyampaian dari pemerintah luar, tapi tidak ada bagus di sini. Di sini kelelawarnya tidak ada yang sakit juga, masyarakat juga sehat semua ji. Dan kita di sini selalu hidup berdampingan dengan kelelawar. Tujuan dari pengambilan sampel untuk mendeteksi dini terhadap penyakit-penyakit virus yang kemungkinan akan menginfeksi hewan ternak yang nantinya akan menular kepada manusia. Pengambilan sampel dilakukan berupa darah, kemudian swab nasal, swab rektal, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang kemungkinan muncul dari penularan dari satwa liar atau kelelawar kepada hewan domestik. Survei atau pemantauan terhadap penyakit-penyakit virus yang berpotensi menular dari hewan liar ke domestic animals dilakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Menariknya, di Desa Jenetaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, belum ditemukan adanya penyakit-penyakit tersebut yang berpotensi menular ke hewan domestik. Hal tersebut disebabkan karena adanya keseimbangan ekosistem. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan
menyebabkan terjadinya munculnya penyakit yang pertama adalah faktor lingkungan, kemudian faktor agen atau faktor virusnya atau bakteri dan sebagainya, dan faktor dari inang atau host. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekosistem, sehingga kita masih bisa berdampingan dengan satwa liar dan hewan-hewan domestik yang ada di sekitar kita. Di Desa Janetesa, di sana kita melihat ada interface antara satwa liar, dalam hal ini kelelawar, hewan ternak. Di situ ada sapi, kuda, dan manusia tentunya. Beberapa penelitian sudah melaporkan bahwa pada kelelawar itu hidup berbagai patogen yang secara alamiah ada di tubuh kelelawar, hidup normal yang kita kenal sebagai reservoir. Nah, ini kalau ada perubahan ekologi atau faktor-faktor risiko lainnya, itu dapat melompat patogennya ke hewan ternak yang dikenal dengan spillover, dan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan pandemi. Dari sisi Kementerian Pertanian, kita concern kepada hewan ternaknya, jadi deteksi patogen yang berpotensi untuk penyakit menular baru pada hewan ternak. Itu di Desa Janetesa. Alhamdulillah, selama kita berdampingan di sini selama sekian tahun ini, tidak ada juga dampak baik penyakitnya apa. Ya, kami tidak saling mengusik. Dia juga ada, kita juga aktivitas di sini masyarakat seperti biasa saja, seakan-akan bahwa tidak ada kelelawar yang selama ini di sini, khususnya di Parangtinggia ini. Harapan kami, ya, peternaknya sehat, warganya sehat, peternaknya sejahtera. Itulah harapan kami.